Jemaat Tuhan, malam hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dulu ya. Kita berdoa, saya percaya kita kembali beribadah di rumah malam ini dengan sungguh-sungguh. Kita menutup tahun 2020 dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis buat kami. Sampai di hari terakhir 31 Desember 2020 ini, kami tetap menyaksikan dan kami tetap berkata bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Walaupun di sepanjang tahun 2020 kami banyak mengalami masalah dan kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menopang hidup kami sampai hari ini. Engkau yang meneguhkan hati kami sampai hari ini. Dan sebentar kami akan tutup tahun ini bersama Tuhan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami minta Tuhan supaya setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada malam ini, mereka sungguh dengan rasa hormat kepada Tuhan, beribadah menutup tahun ini dengan sebuah ucapan syukur kami yang dalam kepada Tuhan. Berkati firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami semua Tuhan, supaya kami diberkati dengan firman-Mu yang memberikan kekuatan di sepanjang tahun 2021 yang akan datang. Terima kasih untuk hadirat Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu kepada kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, semuanya yang dikasihi Tuhan, kita tetap ada dalam keadaan yang baik di akhir tahun 2020 ini. Kalau kita mau flashback sebentar mungkin dari Januari, Februari, Maret. Januari, Februari mungkin 2 bulan itu masih ada hal-hal yang menyenangkan terjadi. Tetapi di bulan Maret, mulai Maret dan April, start April, Maret itu pertengahan, April terus sampai bulan ini, mungkin kita sudah tidak lagi bisa ingat betapa banyak kesulitan hidup yang menimpa kita. Tapi tetap saya ajak jemaat Tuhan, kita tidak mengakhiri tahun ini dengan duka cita. Kita tidak mengakhiri tahun ini dengan keluh kesah. Kita tidak mengakhiri tahun ini dengan rasa tidak puas dengan apa yang terjadi di tahun ini. Tapi tetap saya ajak semua jemaat dimanapun engkau berada. Saudaraku, kita mengakhiri tahun ini tetap dengan ucapan syukur. Tetap dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Jangan dengan keadaan hati yang lain. Ya. Kita akan baca satu ayat di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayat itu berkata begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kata jangan takut itu, dia berkata jangan takut, artinya gini, dengan segala macam situasi yang ada di sekitar kita. Jangan takut dengan masa depan. Jangan takut dengan apapun juga yang akan terjadi di tahun 2021. Bapak Ibu, kalau kita selalu mengingat tahun-tahun yang lalu, ketika kita mengadakan ibadah tutup tahun di gereja, selalu tiap tahun saya ingat, mulai tahun 2000 kita mengadakan tiap tahun sampai tahun 2019, cuman tahun 2020 ini aja kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Ya, selalu hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman di malam tutup tahun begini, selalu dia bilang jangan takut untuk menghadapi 2000 tahun depan. Jangan takut menghadapi tahun depan. Tapi masalahnya begini saudara. Ketika hamba Tuhan berkata bahwa jangan takut menghadapi apapun di tahun depan, emang kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun depan, ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun depan. Tapi di tahun ini
ketika kita malam ini menutup tahun 2020, kita sudah sedikit tahu. Dan mungkin kita sudah punya bayangan, kita punya gambaran apa yang akan terjadi di tahun 2021. Jadi bukan artinya kita nggak tahu apa-apa di 2021. Kita sudah punya bayangan, kita sudah punya gambaran 2021 itu terjadi apa lagi. Kita sudah punya gambaran bagaimana keadaan ekonomi kita. Gambaran kita sudah punya bayangan bagaimana masalah keluarga, masalah sakit penyakit, kesehatan kita sudah punya bayangan sedikit. Tapi firman Tuhan malam ini berkata kepada kita, jangan takut. Itu artinya kita tidak boleh takut dengan semua situasi yang terjadi. Jangan takut dengan masa depan kita. Jangan takut dengan apapun yang akan terjadi. Ya. Lalu ada kata di sana ayat 10, jangan bimbang. Jangan bimbang dengan apa? Jangan bimbang dengan janji-janji Tuhan. Artinya begini, saudaraku semuanya. Kita tidak boleh bimbang. Kita harus percaya dan berpegang teguh kepada firman dan janji Tuhan. Jangan bimbang sedikit pun. Memang firman Tuhan, janji Tuhan itu saya katakan sekali lagi, kita tidak bisa melihat bentuknya. Kita cuma bisa membaca di ayat firman. Kita cuma bisa mengimani, tapi kita belum bisa melihat buktinya. Belum bisa melihat wujudnya, janji Tuhan itu seperti apa, firman Tuhan itu seperti apa. Tapi justru kita belum melihat wujudnya. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, jangan bimbang dengan firman Tuhan. Jangan bimbang dengan janji Tuhan. Karena firman dan janji Tuhan itu ya dan amin. Artinya apa? Pasti. Ya, pasti terjadi. Kalau janji manusia pasti tidak akan terjadi. Mungkin tidak akan terjadi. Sekali lagi saya katakan, janji manusia tidak bisa kita pegang. Tapi janji Tuhan, firman Tuhan, tidak boleh bimbang. Ya. Saudaraku, malam hari ini, kalau kita lihat ayat 10 itu ada beberapa muatan penting yang kita mau pelajari. Yang pertama, di ayat 10 dikatakan, aku akan menyertai-mu. Ya. Dia akan menyertai kita. Ya. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan menolong kita. Dan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat dan membawa kita kepada kemenangan. Ketika saya lihat kata menyertai, saudara semuanya, kata menyertai itu artinya ikut serta, menemani untuk membantu. Arti kata menyertai. Jadi kalau Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai saya, berarti dia ikut serta, menemani saya untuk membantu. Membantu apa? Membantu untuk menyelesaikan masalah. Kita tahu tahun 2021 bukan masalah yang kecil. Bukan terjadi sesuatu yang menyenangkan. Mungkin lebih banyak yang menyedihkan daripada yang menyenangkan. Lebih banyak yang menyedihkan dari tahun 2020 ini. Lebih parah mungkin. Wow, saudara. Tapi kalau ada janji, aku menyertaimu, artinya dia ikut serta. Ikut serta dalam apa? Dalam pergumulan kita, dia ikut serta. Bahkan dia menemani kita untuk membantu kita akan tetap bisa kuat. Tidak bimbang. Itu dia. Kata menyertai itu berarti yang kedua mengiringi. Mengiringi. Saudara, saya ingat kata-kata mengiringi ini begini. Kalau kita pergi ke satu makam gitu ya. Karena ada teman kita, sahabat kita yang meninggal, kalau zaman dulu belum ada COVID. Kan kalau ada orang yang meninggal, sahabat teman kita, famili kita, saudara kita, keluarga kita, pasti kita selalu mengiringi sampai di makam. Ya, kita jalan, ya mengikuti rombongan itu sampai di liang lahatnya dan kita berkumpul. Kalau sekarang sudah berubah semua. Karena sekarang orang sudah nggak berani pergi ke makam, atau kalau itu
dia meninggal karena kasus COVID, maka keluarga pun tidak bisa ikut ke makam, tidak bisa ikut melihat dia masuk ke liang lahat dan sebagainya. Tapi kata mengiringi itu berarti ikut serta terus mengiringi. Kata apa lagi? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata menyertai artinya menemani. Ya saudara, kata menemani, mendampingi, ikut serta dalam, ikut mengambil bagian. Wow, janji Tuhan ini luar biasa. Jadi kata menyertai itu berbagai macam arti yang luar biasa. Saya ingatkan, ketika tahun 2021 kita akan mengalami berbagai macam masalah. Jangan pernah lupa. Ingat, dia menyertai kita. Kata menyertai itu berarti ikut serta. Menemani untuk membantu. Mengiringi. Menemani. Mendampingi. Ikut serta. Ikut mengambil bagian. Saudara, kata ikut mengambil bagian itu artinya gini. Dalam penderitaan kita, dalam pergumulan kita, dia ambil bagian. Artinya penderitaan kita diambil bagian. Bagian kita dia ambil itu. Bagian mana yang kita nggak mampu dia ambil alih. Ini janji Tuhan, luar biasa. Lalu di ayat 10 dikatakan aku menyertai, meneguhkan. Kata meneguhkan saya lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya mengukuhkan. Mematri, ada kata mematri saya lihat di kamus. Kata mematri itu kalau saya ingat waktu dulu saya sekolah, saya diajari matri. Dan saya diajari pakai solder, ya, pakai timah, ya dicocok sama soldernya panas itu. Maka yang dipatri itu disatukan begini, ya, disatukan. Artinya dia menyatukan dirinya dengan kita. Meneguhkan itu artinya begitu rupa. Menegapkan. Jadi artinya kalau kita nih lemah, tidak berdaya, karena kelemahan artinya kita sudah nggak mampu berdiri. Dia dari belakang menegakkan kita. Dia dari belakang mengukuhkan kita. Arti meneguhkan itu menguatkan, menetapkan. Artinya gini, saat kita sudah lemah, saat kita sudah tidak berdaya, dia tetapkan kita. Ini. Dia tegapkan kita kembali. Ini kata meneguhkan. Dan arti kata menolong dalam ayat 10 dari Yesaya 41. Menolong itu artinya membantu meringankan beban. Penderitaan. Itu arti kata menolong. Membantu untuk meringankan beban. Bukankah Tuhan berkata dalam Matius 11. Dia berkata, datanglah kepadaku. Hai yang letih lesu. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Ya. Dan kata menolong ini artinya membantu meringankan beban. Jadi kalau engkau hari ini mengakhiri tahun 2020 dengan beban yang berat. Tapi saya ingatkan lagi, jangan akhiri 2020 malam ini dengan keluh kesah. Dengan tangisan duka cita. Dengan air mata kesedihan. Jangan. Walaupun bebanmu berat sekalipun, engkau ingat kata, aku akan menolong engkau. Kata menolong itu membantu meringankan beban kita. Saya bersyukur beban saya berat, tapi dia menolong meringankan beban saya. Saya tahu 2021 beban saya semakin berat. Tapi saya tahu dari ayat 41, Yesaya 41. Beban saya akan menjadi ringan. Karena dia menolong saya. Arti kata menolong yang kedua adalah membantu supaya dapat melakukan sesuatu. Ya, kekasih Tuhan, saudara yang saya kasihi. Artinya gini, kata menolong ini bukan cuma meringankan beban. Artinya dia membantu supaya kita dapat melakukan sesuatu. Artinya gini, dalam satu pergumulan, dalam satu penderitaan, kita nggak bisa diem saja. Ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu, ya, kalau engkau ada satu kata-kata begini dari satu tokoh, kalau engkau nggak bisa terbang, harus berlari. Kalau kamu nggak bisa berlari, berjalanlah.
Kalau kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Asal engkau jangan diam. Jangan diam. Itu firman. Itu kata-kata yang saya sering kali ucapkan. Dan itu kata-kata yang saya harus camkan terus di pikiran saya. Diukir di hati saya. Seberapapun susah saya. Seberapapun masalah beban yang berat dalam hidup saya nggak boleh berhenti. Selambat apapun gerakan saya tetap harus bergerak. Saya tetap harus bergerak. Bergerak untuk apa? Melakukan sesuatu. Apa yang saya lakukan selama ini? Saya lakukan, saya deklarasikan iman. Saya ucapkan kata-kata berkat. Saya ucapkan kata-kata pujian, pengagungan kepada Tuhan di tengah-tengah beban yang berat. Saya lakukan itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kata menolong ini artinya membantu supaya dapat melakukan sesuatu. Ingat, bebanmu seberat apapun, kesusahanmu seberapapun, masalahmu seberapapun, gak boleh diam. Diam berarti engkau menyerah. Gak boleh menyerah. Gak boleh diam. Engkau harus melakukan sesuatu dan ingat, Dia yang membantu kita untuk melakukan sesuatu. Karena kalau kita melakukan sesuatu, kita akan melihat hasilnya. Kalau seseorang diam, dia tidak akan mendapatkan hasilnya. Ya, saudara, kalau kita diam, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, walaupun sesuatu itu hal yang ringan, hal yang lambat, hal yang kecil, sepele. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, pasti ada hasilnya. Tapi kalau kita diam, tidak melakukan apapun, kita tidak akan melihat apa-apa. Yang ketiga, arti kata menolong artinya melepaskan dari bahaya dan bencana. Bapak, Ibu, Saudara, di akhir tahun ini ternyata benar ada pandemi tahap kedua. Pandemi gelombang kedua. Ada satu virus yang namanya D614G. Ya. Virus ini katanya 10 kali lebih ganas dari virus dari COVID-19. Dan hari Minggu yang lalu saya bilang kepada jemaat dan kepada semua yang ikut live streaming, itu virus sudah sampai di Singapura. Ternyata baru hari 1-2 hari ini saya mendapatkan kabar bahwa virus itu sudah ada di Surabaya. Perlukah saya takut? Saya takut saya tidak membawa keuntungan bagi saya. Tapi yang saya pikir begini, saya harus jaga kesehatan, stamina tubuh saya. Saya harus pakai masker, tidak boleh sembrono. Saya harus cuci tangan terus, tidak boleh sampai kotor. Yang berikutnya, saya harus jaga jarak. Dan selebihnya, bagiannya Tuhan yang menolong saya, menghindarkan saya dari bencana. Mau virus macam apapun, yang baru D614G, itu pun Tuhan sanggup menghindarkan saya dari bencana itu. Dan saya ingin ajak kepada semua saudara-saudaraku malam hari ini juga seperti itu. Ya. Saya ingin sampaikan begini kepada Bapak Ibu Saudaraku semuanya malam hari ini. Tadi firman Tuhan sudah berkata, jangan takut, jangan bimbang, karena aku yang akan menolong engkau. Ya, jangan takut terhadap segala macam situasi. Sekarang ingin poin yang penting sebelum saya akan mengakhiri khotbah saya. Supaya kita tidak takut dan tidak bimbang, apa yang kita harus lakukan? Nah, ini dia. Ada kata-kata jangan takut, ada kata-kata jangan bimbang. Tapi banyak orang berkata, iya Pak, aku enggak mau takut, aku enggak mau bimbang, tapi takut tiba-tiba menyerbu saya. Banyak itu. Tiba-tiba saya bimbang dengan janji Tuhan. Tiba-tiba saya bisa enggak percaya dengan firman Tuhan yang saya terima selama ini. Ingat, ya, firman Tuhan hari ini memberikan bekal kepada kita untuk kita masuk tahun 2021 yang penuh dengan segala macam hal yang membahayakan kita. Ingat, supaya kita tidak takut dan supaya kita tidak bimbang, kita harus menyadari dan mengerti dan percaya bahwa yang pertama, identitas kita ini adalah pemenang. Ini penting sekali. Supaya kita tidak takut dan supaya kita tidak bimbang, saudaraku semuanya, kita harus menyadari dan mengerti dan percaya bahwa identitas kita adalah pemenang.
Saya dilahirkan, diciptakan untuk menjadi pemenang. Ini identitas saya. Wow, luar biasa. Saya mau baca Yesaya 41 ayat yang ke-8. Yesaya 41 ayat yang ke-8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, yang pertama tadi saya bilang identitas kita ini adalah pemenang. Pemenang itu artinya orang yang tidak kehilangan imannya sekalipun masalah dan kesukaran hidup silih berganti menerpa hidupnya. Itu pemenang. Jadi saya diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Saya bukan diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi korban masalah. Saya bukan diciptakan oleh Tuhan, identitas saya bukan diciptakan Tuhan untuk saya menjadi seorang yang kalah dalam peperangan. Saya bukan diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang hancur dalam hidup saya. Tidak. Tapi saya harus yakin identitas saya sebagai seorang pemenang. Seorang pemenang adalah orang yang tidak kehilangan imannya sekalipun masalah dan kesukaran hidup silih berganti menerpa hidupnya. Tidak kehilangan imannya. Wow. Ya. Yesaya 41 ayat 8 tadi dikatakan, ya, identitas kita bukan Yakub yang penipu. Tadi dikatakan ayat 8 toh. Tapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub. Nah, Israel dan Yakub dan Israel itu sebetulnya sama. Dulu namanya Yakub itu artinya penipu. Tetapi ketika Tuhan berkata engkau jadi Israel, Israel itu artinya pangeran. Wow, identitas kita adalah pangeran. Wow, Bapak Ibu Saudara, di malam tahun baru ini saya bukan bercanda. Saya bukan sedang berkata yang tidak benar. Tapi benar-benar saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi. Yang sempat menonton, melihat, mengikuti ibadah malam tahun baru tutup tahun ini. Identitas kita adalah pangeran. Identitas kita yang pertama adalah pemenang. Pemenang adalah orang yang tidak kehilangan imannya saat kesukaran hidup menerpa hidupnya. Itu identitas kita. Itu yang dia sudah tentukan untuk semua kita. Jadi jangan pernah berkata saya tidak kuat Pak. Saya lemah Pak. Engkau bukan diciptakan di identitasmu bukan orang yang lemah. Engkau diciptakan dengan identitas engkau pemenang. Engkau tidak akan kehilangan imanmu. Saya mesti berkata berulang-ulang supaya ini masuk ke dalam roh hati. Yang kedua, identitas kita adalah pangeran. Pangeran itu gelar anak raja, kekasih Tuhan semuanya. Pangeran itu orang besar dalam sebuah kerajaan. Ini pangeran. Jadi engkau bukan pengemis. Engkau identitasmu bukan minta-minta. Engkau bukan orang gelandangan. Identitasmu bukan orang yang susah. Bukan. Identitas kita adalah pangeran. Anak raja. Orang besar dalam sebuah kerajaan. Itu kita. Itu saudara dan itu saya. Haleluya. Yang ketiga. Identitas kita ternyata kita ini umat pilihan Tuhan. Ayat 9 berkata begini. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau. Kata ayat 9. Aku telah memilih engkau. Jadi identitas yang ketiga adalah kita ini umat pilihan Tuhan. Luar biasa. Yang pertama identitas kita apa? Pemenang. Yang kedua identitas kita apa? Pangeran. Yang ketiga identitas kita adalah umat pilihan Tuhan. Sudah berdasarkan tiga hal ini, saudara semua, kita tidak perlu takut apapun. Ada ayat-ayat yang saya mesti baca kepada saudara, untuk saudara. Di ayat 11
dari Yesaya 41 dikatakan gini. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ayat 11 ini berkata kepada saya, kepada saudara dengar, ya, Tuhan akan membuat orang-orang yang bangkit melawan kita akan mendapat malu. Dan yang membantah kita akan tidak ada dan binasa. Bapak ibu saudara, ingat-ingat aja. Siapa yang pernah bangkit melawan kita? Siapa yang pernah bangkit marah kepada kita? Siapa yang pernah membantah kita? Tuhan bilang, orang-orang itu akan mendapat malu dan yang membantah kita akan tidak ada dan binasa. Ini janji Tuhan. Di Yesaya 41 ayat 11. Jangan khawatir. Saya pun tidak khawatir. Dalam pengalaman hidup saya sampai hari ini, ada banyak beberapa orang yang membantah saya. Ada banyak orang yang bangkit marah melawan saya. Tapi saya tahu mereka semuanya, firman Tuhan berkata, akan mendapat malu dan akan binasa, akan tidak ada lagi. Itu saya pegang janji Tuhan benar-benar. Dan selama 20 tahun saya melayani Tuhan, saya sudah melihat beberapa pengalaman yang seperti ini. Saya bukan syukur-syukurin kepada dia. Saya bukan tepuk tangan di atas kegagalan, di atas kecelakaan dan atas kebangkrutan mereka. Saya tidak punya hati seperti itu. Bahkan saya tetap berdoa buat mereka. Dan firman Tuhan itu digenapi. Kalau firman Tuhan ini sudah digenapi dalam hidup saya tahu firman Tuhan akan digenapi juga dalam hidup saudara semua. Terutama di tahun 2021, hidup kita makin keras berjuang. Makin berat dalam perjuangan pergumulan hidup. Dan orang-orang mungkin makin banyak yang melawan kita, membantah kita. Banyak orang yang akan bangkit, marah, dan mau menghancurkan kita. Ingat, mereka akan mendapat malu. Mereka akan binasa. Ayat 12 dari Yesaya 41 berkata begini. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Saudara, saya ulangi kata-kata ayat 12 ini. Ini bagus sekali. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Artinya gini loh. Tuhan akan membuat orang yang pernah berkelahi dan berperang dengan kita menjadi tidak ada lagi. Dan kalaupun ada, hidupnya hampa. Kosong hidup mereka. Ingat loh, ini janji Tuhan ini bukan main-main. Firman Tuhan ini tergenapi. Satu ayat lagi yang terakhir. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Ingat ya, tadi dia memegang kita dengan tangan kanannya. Sekarang kita dipegang, yang dipegang tangan kanan kita. Bayangkan. Ini janji Tuhan. Dan dia berkata, aku memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut. Bapak ibu saudaraku semuanya, malam ini adalah malam sukacita sebetulnya untuk kita. Bukan malam yang menakutkan. Malam ini adalah malam di mana kita menyambut tahun 2021 dengan sukacita, menikmati janji-janji Tuhan. Wow, saya kalau ngomong janji Tuhan saya tidak bisa tahan, Bapak Ibu semuanya. Karena janji Tuhan itu luar biasa. Janji Tuhan itu luar biasa. Digenapi satu demi satu dalam hidup saya. Ya. Dan saya percaya tahun 2021 makin terjadi apapun, saya tahu itu. Tapi saya cuma berbekal, tidak bimbang akan janji Tuhan. Saya cuma berbekal tidak bimbang dengan firman Tuhan. Saya cuma berbekal tidak takut karena saya punya satu penolong yang meneguhkan saya. Saya yang menyertai saya dan menolong saya. Saya akan justru melihat hal-hal ajaib di tahun 2021. Hal-hal yang besar saya akan lihat. Saya akan alami di tahun 2021. Dan saya tetap berdoa dan saya sungguh berdoa. Jemaat Tuhan semuanya.
ngalami di tahun-tahun yang sukar, di tahun-tahun yang sulit 2021, di tahun-tahun orang banyak hancur di tahun 2021. Hidupmu ditegakkan oleh Tuhan. Hidupmu diteguhkan oleh Tuhan. Hidupmu ditemani, dikokohkan oleh Tuhan. Itu yang akan terjadi. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya percaya di tangan saudara semuanya saudara di rumah masing-masing sudah siapkan tubuh dan darah Yesus. Saya sudah mengumumkan tubuh Kristus bisa diganti dengan roti tawar atau biskuit. Dan darah Yesus bisa diganti dengan teh atau sirup. Malam ini kita tutup tahun 2020 bersama keluarga kita. Mungkin ada keluarga yang tidak lengkap karena ada yang keluar kota, keluar negeri atau kemana. Tapi saya yakin dan percaya keluarga yang ada hari ini, malam ini bersatu di hadapan Tuhan. Berkata bersama-sama, aku tidak akan takut. Maka semua janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, teguhkan hati kami. Kalaupun ada ketakutan yang masih mengganggu hati kami, pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Engkau tidak berkutik, hai roh ketakutan, hai roh khawatir. Haleluya, roh kebimbangan dalam nama Yesus. Aku usir kau keluar, engkau tidak lagi bisa mengganggu umat Tuhan. Pikiran hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur, damai sejahtera, kekuatan dalam firman-Mu dan keteguhan di dalam janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.